Dalam hidup ini, terkadang yang membuat kita hancur bukanlah musuh dari luar, melainkan orang-orang yang pernah kita rangkul dengan sepenuh hati. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum mampu menangani cahaya yang kita bawa. Mereka tak tahu bagaimana cara mencintai seseorang yang tak bisa dikendalikan. Mereka tak siap menghadapi sosok yang tulus, otentik, dan penuh keteguhan dalam cinta. Maka mereka memilih pergi, dengan sunyi yang menusuk, dengan pintu yang ditutup, tanpa pamit. Namun, inilah yang membedakan jiwa-jiwa pilihan dari yang lainnya. Mereka tidak runtuh saat ditinggalkan. Mereka tidak menjadi pahit saat disakiti. Justru luka itu menjadi kobaran api yang membakar habis segala keraguan, segala topeng, segala ketergantungan yang selama ini mereka simpan dalam diam. Jiwa-jiwa ini bukan hanya selamat, mereka bangkit. Bukan dengan dendam, tapi dengan kasih yang ditempa dari kehancuran. Apa yang tampak seperti akhir, ternyata adalah awal dari kebangkitan spiritual yang luar biasa. Penolakan menjadi jalan menuju penerimaan diri. Kehilangan menjadi ruang untuk menyatu kembali dengan cinta yang sejati, bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan pengkhianatan menjadi pemantik bagi mereka untuk menemukan misi jiwa mereka yang sesungguhnya. Ini bukan cerita tentang kekalahan. Ini adalah kisah tentang kemenangan batin. Tentang mereka yang dipilih bukan karena sempurna, tapi karena hati mereka cukup dalam untuk memaafkan, cukup kuat untuk mencintai lagi, dan cukup berani untuk melangkah maju tanpa membawa beban siapapun. Maka jika kamu sedang berada di fase tergelapmu, saat semua orang menjauh, saat kamu merasa ditinggalkan tanpa alasan, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Bisa jadi, kamu adalah jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dan sebelum kita mulai membedah bagian demi bagian dari kebangkitan jiwa terpilih ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan ilahi yang bisa menguatkan langkahmu. Lalu, tinggalkan komentar dengan angka 77, sebagai sinyal kuat ke semesta, bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap untuk bertumbuh. Karena ini bukan sekadar konten. Ini adalah panggilan jiwa. Bagian 1. Penolakan adalah awal kebangkitan spiritual. Kadang penolakan datang seperti badai di tengah tenangnya langit. Tidak ada tanda. Tidak ada aba-aba. Hanya satu persatu orang pergi. Meninggalkan kita dalam keheningan yang menyakitkan, dalam pertanyaan yang tak pernah dijawab, dan dalam luka yang tak tahu kapan akan sembuh. Rasanya seperti dipaksa berjalan tanpa arah, di jalan yang kita sendiri tak tahu kemana ujungnya. Tapi di sanalah semuanya bermula. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak pernah lahir dari kenyamanan. Mereka dibentuk dari kehancuran, dibangkitkan dari reruntuhan kepercayaan, dan disucikan oleh air mata yang jatuh diam-diam dalam malam-malam panjang. Penolakan itu bukanlah hukuman, melainkan panggilan. Panggilan untuk kembali kepada diri sendiri, untuk mengenal siapa kita sesungguhnya tanpa harus disukai, tanpa harus disetujui, tanpa harus diakui. Ketika semua orang berpaling, jiwa terpilih tidak berlari mencari pelarian. Mereka justru masuk lebih dalam, menelusuri setiap sudut luka, dan bertanya, siapa aku ketika tak ada yang memujiku? Siapa aku ketika tak ada yang memelukku? Dan di sanalah, dalam sunyi yang menyakitkan itu, sebuah cahaya mulai menyala. Bukan cahaya dari luar, tapi cahaya dari dalam. Sebuah kesadaran perlahan tumbuh, bahwa selama ini, mereka terlalu sibuk menjadi apa yang orang lain inginkan, terlalu sering menyesuaikan diri hanya agar bisa diterima. Tapi penolakan itu memutus rantai, membakar topeng, dan membebaskan mereka untuk menjadi versi diri yang paling jujur. Kebangkitan spiritual bukanlah peristiwa magis yang datang sekali lalu selesai. Ia adalah proses panjang, penuh air mata, penuh keraguan, tapi juga penuh keberanian. Keberanian untuk menyelami diri, untuk melepaskan apa yang tidak sejati, dan untuk mencintai diri sendiri bahkan saat dunia memilih membenci. Mereka yang terpilih tidak lagi mencari pembenaran dari luar. Mereka tahu bahwa nilai diri bukan ditentukan oleh siapa yang tinggal, tapi oleh siapa kita ketika semua pergi. Mereka tidak lagi merendahkan diri hanya untuk diterima, karena mereka sadar, cahaya tidak bisa disembunyikan,
dan mereka adalah cahaya itu. Jadi jika kamu hari ini sedang merasa ditolak, diabaikan, atau dibuang tanpa sebab, angkat wajahmu, tarik napas dalam-dalam. Mungkin ini bukan akhir seperti yang kamu takutkan. Mungkin ini adalah awal seperti yang selama ini kamu doakan. Karena dalam setiap penolakan, tersembunyi benih kebangkitan. Dan bagi jiwa-jiwa yang terpilih, penolakan bukan kehancuran, tapi panggilan untuk kembali kepada cahaya sejati. Bagian 2. Kamu memutuskan mereka. Karena tidak bisa mengendalikan mereka. Kadangkala, yang kamu singkirkan bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka salah, tapi karena mereka terlalu bebas, terlalu murni, terlalu jujur, dan kejujuran itu mengganggumu. Bukan karena mereka menyakitimu, tapi karena mereka menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Mereka adalah cermin yang tak bisa kamu retak-retakkan. Cermin yang memantulkan seluruh ketidaknyamanan yang selama ini kamu coba sembunyikan dari dirimu sendiri. Jiwa-jiwa terpilih tidak diciptakan untuk hidup dalam kotak. Mereka tidak bisa dipaksa tunduk pada ekspektasi yang sempit. Mereka menari mengikuti irama jiwanya sendiri. Mereka bicara dari hati. Mereka hadir dengan keaslian yang begitu murni, sampai-sampai membuat orang lain merasa telanjang di hadapan mereka. Karena tidak ada kepalsuan yang bisa bertahan lama di bawah sorot cahaya kebenaran. Dan itulah mengapa kamu memutuskan mereka. Bukan karena mereka terlalu buruk untuk tinggal, tapi karena mereka terlalu besar untuk dikurung, terlalu berani untuk dibungkam, terlalu nyata untuk disesuaikan dengan narasi yang kamu bangun demi kenyamananmu sendiri. Kamu kira dengan mengusir mereka dari hidupmu, kamu bisa kembali mengendalikan keadaan. Bahwa ketidakhadiran mereka akan memberimu kembali kuasa atas narasi yang kamu ciptakan. Tapi yang tak kamu sadari adalah, kamu tak pernah memiliki kuasa atas mereka sejak awal. Jiwa-jiwa yang merdeka tak bisa dimiliki, hanya bisa disayangi. Mereka bukan untuk dikendalikan, mereka untuk dihormati. Ketika kamu memutuskan hubungan, kamu tidak menghancurkan mereka. Kamu membebaskan mereka. Kamu memberi mereka ruang untuk bersinar lebih terang. Kamu mungkin berharap mereka hancur, karena tidak ada lagi kamu dalam hidup mereka. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Bukan karena kamu hadir, tapi justru karena kamu pergi. Kepergianmu menyadarkan mereka bahwa cinta sejati tak pernah datang dari relasi yang menuntut pengendalian. Bahwa kasih tak pernah tumbuh dalam tekanan. Bahwa mereka tak perlu lagi menundukkan cahaya hanya agar tidak menyilaukanmu. Mereka kini berdiri dalam kekuatan penuh. Tak lagi mengecilkan diri demi diterima. Tak lagi merendahkan suara demi dipahami. Karena sekarang mereka tahu, yang sejati tak bisa dibatasi. Yang otentik tak bisa disangkal. Dan yang ditakuti oleh banyak orang bukan karena gelapnya, melainkan karena terlalu terang. Jadi jika kamu pernah meninggalkan seseorang karena mereka terlalu kuat, terlalu berbeda, atau terlalu bersinar, mungkin yang perlu kamu renungkan bukan tentang kesalahan mereka, tapi tentang ketakutanmu sendiri. Karena pada akhirnya, yang kamu buang bukanlah kelemahan. Yang kamu buang adalah cermin dari potensi terbesar dalam dirimu sendiri. Dan mereka, jiwa-jiwa terpilih itu, akan terus melangkah, tanpa perlu dikendalikan, tanpa perlu diubah. Karena mereka diciptakan bukan untuk dikurung, tapi untuk membebaskan. Bagian 3. Mereka mengubah luka menjadi kekuatan. Tidak semua luka berakhir menjadi duka. Di tangan jiwa-jiwa terpilih, luka berubah menjadi obor yang menyala, menerangi jalan yang pernah gelap, membakar ketakutan, dan memurnikan jiwa hingga tak lagi bisa dirobohkan oleh kehilangan. Saat mereka diputuskan secara tiba-tiba, saat kata-kata tak dijelaskan, dan kepergian datang tanpa pamit, rasanya seperti dunia runtuh dalam senyap. Tidak ada pelukan, tidak ada penjelasan. Hanya sunyi yang menusuk dan dada yang terasa hampa. Tapi jiwa-jiwa ini tak membiarkan luka itu menjadi kuburan harapan. Mereka mengubahnya menjadi ladang yang subur untuk menanam kekuatan baru. Mereka tahu bahwa rasa sakit bukan untuk disangkal. Itu harus dirasakan sepenuhnya, hingga habis, hingga tidak ada lagi air mata tersisa. Malam-malam mereka dilalui dengan dada bergetar, mata sembab, dan napas berat. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka tidak menyerah. Di tengah kehancuran,
Mereka justru mulai mengenal sesuatu yang selama ini tersembunyi. Kekuatan sejati yang tidak bergantung pada siapapun. Luka mereka menjadi pintu gerbang menuju transformasi. Setiap tangisan menjadi doa diam. Setiap pertanyaan yang tak terjawab menjadi cermin untuk melihat ke dalam diri. Dan setiap rasa ditinggalkan menjadi batu loncatan menuju kebebasan jiwa. Mereka tidak lagi menunggu penjelasan. Tidak lagi bergantung pada permintaan maaf. Karena mereka sadar, kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa bangkit tanpa harus diberi penutup cerita. Dunia mungkin menyuruh mereka membenci, menyimpan dendam, atau membalas luka dengan luka. Tapi mereka memilih jalan lain. Jadi yang lain. Mereka memilih untuk tumbuh. Untuk pergi menyembuhkan. Dan untuk menjadi versi diri yang tidak hanya lebih kuat, tapi juga lebih lembut. Karena mereka tahu, kekuatan sejati bukan tentang membalas, tapi tentang tetap mencintai diri sendiri meski pernah dijatuhkan. Mereka tidak lagi memerlukan penenang dari luar, tidak butuh validasi dari siapapun. Karena kini, mereka telah menemukan satu hal yang tak bisa dicuri oleh siapapun. Cinta yang lahir dari dalam diri sendiri. Cinta yang tidak bergantung pada siapa yang tinggal atau siapa yang pergi. Cinta yang tidak lahir dari pujian, tapi dari pemahaman yang dalam bahwa mereka cukup. Selalu cukup. Dan kini, setiap luka di tubuh mereka bukan lagi simbol kelemahan, tapi jejak kemenangan. Bukti bahwa mereka pernah hampir hancur, tapi tak pernah menyerah. Bahwa mereka pernah dilukai, tapi tidak pernah kehilangan kasih. Bahwa mereka pernah disingkirkan, tapi kini mereka berdiri, tak tergoyahkan. Jadi jika kamu hari ini sedang terluka, jika hatimu dipenuhi oleh kecewa, ingatlah, kamu tidak sendirian. Dan di balik luka itu, ada kekuatan yang sedang menunggu untuk kamu temukan. Karena di tangan jiwa-jiwa yang terpilih, luka bukan akhir cerita, tapi bahan bakar untuk menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Bagian 4. Kehilanganmu justru membuat mereka utuh. Awalnya, kepergianmu terasa seperti gempa yang meruntuhkan segalanya. Tidak ada penjelasan, tidak ada pamit. Hanya sunyi yang bergema di ruang yang dulu dipenuhi tawa. Dan untuk sesaat, mereka yang ditinggalkan merasa kosong, seolah kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Namun, jiwa-jiwa terpilih tidak selamanya tinggal dalam kehampaan itu. Karena mereka tahu, kehampaan adalah ruang yang suci. Ruang di mana segala ilusi tentang cinta dan penerimaan akhirnya terkuak. Dan disitulah, di tengah sunyi yang menghujam, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, diri mereka sendiri. Tanpa lagi harus mengejar perhatian yang tak tulus. Tanpa lagi harus merendahkan diri demi cinta yang setengah hati. Mereka akhirnya berani menatap cermin dan berkata, "Aku cukup. Aku berharga, bahkan dalam kesendirian." Kehilanganmu, yang semula dianggap duka, ternyata adalah berkah yang menyamar. Karena sejak kamu tak lagi hadir, mereka mulai mencintai diri sendiri tanpa syarat. Mereka mulai mengenali luka-luka lama yang selama ini ditutup demi tetap terlihat kuat. Dan perlahan, luka-luka itu mereka peluk, bukan untuk disembuhkan oleh orang lain, tetapi untuk disembuhkan oleh cinta yang lahir dari dalam. Kamu pergi membawa harapan, namun mereka menemukan makna. Kamu meninggalkan mereka dalam kegelapan, tapi mereka justru menemukan cahaya dari dalam hati. Dulu mereka mengira mereka hancur karena kamu pergi. Sekarang mereka tahu, mereka justru utuh karena kamu tak lagi di sana. Mereka tak lagi menunggu kabarmu, tak lagi menanti pintu yang tak akan terbuka. Karena kini, mereka telah membangun rumah di dalam jiwa mereka sendiri. Rumah yang tidak bergantung pada siapapun untuk berdiri. Rumah yang penuh ketenangan, penerimaan, dan cinta yang tidak mudah goyah, hanya karena seseorang memutuskan pergi. Dan saat kamu berpikir bahwa kepergianmu akan membuat mereka mengejarmu, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka melangkah maju, dengan kepala tegak, dengan hati yang lebih lembut, dan jiwa yang lebih teguh. Karena mereka sadar, kehilangan bukan berarti kehancuran. Terkadang, itu adalah cara semesta mengembalikan mereka pada pusat kekuatannya sendiri. Mereka tidak membenci,
Mereka tidak menyimpan dendam. Karena kini, tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada luka yang belum dipeluk. Tidak ada kekosongan yang belum diisi oleh cinta sejati dari dalam. Dan jika suatu hari kamu menoleh ke belakang, mencari bayangan mereka dalam kehidupanmu, kamu mungkin tak lagi menemukan wajah yang sama. Karena mereka telah berevolusi. Menjadi utuh. Menjadi cahaya. Menjadi versi terbaik dari dirinya. Bukan karena kamu hadir, melainkan karena kamu pergi. Jadi, jika hari ini kamu merasa kehilangan seseorang, jangan buru-buru mengutuk takdir. Karena bisa jadi, kehilangan itu bukan untuk membuatmu kosong, tapi agar kamu belajar menjadi utuh dari dalam. Bagian 5. Mereka tetap mencintaimu, karena mereka melihat luka di dalam dirimu. Ada cinta yang tetap hidup meski telah dikhianati. Ada hati yang tetap lembut, bahkan setelah dihancurkan. Dan jiwa-jiwa terpilih adalah pemilik cinta semacam itu. Kamu mungkin berpikir bahwa pengkhianatanmu telah memutus segalanya. Bahwa dengan kata-kata yang menyakitkan, dengan kepergian yang mendadak, kamu telah menutup pintu cinta mereka selamanya. Tapi kamu lupa, mereka tidak mencintai karena kamu pantas dicintai. Mereka mencintai karena itulah sifat dasar mereka. Cinta mereka bukan transaksi. Cinta mereka bukan hadiah yang hanya diberikan kepada yang sempurna. Cinta mereka adalah cermin dari kedalaman jiwanya sendiri. Jiwa-jiwa terpilih tidak melihat dunia seperti kebanyakan orang. Mereka melihat lebih dalam. Lebih dari sekadar tindakan, lebih dari sekadar ucapan. Mereka melihat luka di balik kemarahanmu, ketakutan di balik pengkhianatanmu, kebingungan di balik keputusanmu untuk menjauh. Mereka tahu, orang yang melukai orang lain seringkali adalah orang yang juga sedang terluka. Dan karena mereka pernah merasakan luka itu, mereka tidak membalas dengan kebencian. Mereka justru merespons dengan pengertian. Ini bukan berarti mereka membenarkan apa yang kamu lakukan. Tidak. Maaf yang mereka berikan bukan untuk membebaskanmu dari tanggung jawab, tapi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari beban kebencian. Karena mereka tahu, menggenggam dendam hanya akan mengikat jiwa pada masa lalu. Sementara mereka ingin berjalan ke depan, dengan ringan, dengan damai, dengan hati yang bersih. Mereka memilih memaafkan bukan karena kamu pantas dimaafkan, tetapi karena mereka pantas untuk hidup tenang. Dan lebih dari itu, mereka tetap mencintaimu, bukan sebagai bentuk kelemahan, melainkan sebagai puncak dari kekuatan batin yang telah ditempa melalui penderitaan. Cinta yang seperti ini tidak mudah ditemukan. Cinta yang bisa bertahan, bukan karena dibalas, tapi karena ia murni. Karena ia adalah cerminan dari jiwa yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan jika suatu hari kamu bertanya, bagaimana bisa mereka masih mencintaiku setelah semua yang aku lakukan? Jawabannya sederhana. Karena mereka melihatmu bukan sebagai sosok yang menyakiti, tapi sebagai jiwa yang pernah hilang arah. Dan meski kamu memilih pergi, mereka memilih mencintaimu dari jauh, dalam diam, tanpa syarat, tanpa tuntutan, tanpa ingin kembali. Karena cinta sejati tidak mencari keuntungan. Cinta sejati tidak menghakimi luka. Cinta sejati menyembuhkan. Maka jika kamu pernah dilukai, jangan biarkan luka itu mengubah hatimu menjadi batu. Lihatlah seperti jiwa-jiwa yang terpilih itu melihat, bahwa di balik setiap pengkhianatan, seringkali tersembunyi tangisan yang tak pernah terdengar. Dan hanya mereka yang bisa mencintai dari kedalaman itulah yang benar-benar telah merdeka. Bagian 6. Pengkhianatanmu menjadi jalan menuju misi ilahi mereka. Pada awalnya, pengkhianatanmu terasa seperti pisau yang menggores tanpa ampun. Tajam, mendalam, tak ada peringatan. Kehadiranmu pernah menjadi tempat berteduh, namun kepergianmu menjelma badai yang mengguncang segalanya. Namun, jiwa-jiwa yang terpilih tidak hancur karena badai. Mereka justru menemukan arah baru di tengah kekacauan. Apa yang kamu kira sebagai akhir, ternyata hanyalah belokan menuju takdir mereka yang sejati. Kepergianmu bukan kutukan, tapi petunjuk. Bukan penolakan, tapi redireksi dari semesta. Karena seringkali,
Sebelum seseorang menemukan misinya yang sesungguhnya, ia harus terlebih dahulu kehilangan semua yang bukan untuknya. Dalam heningnya hari-hari setelah kamu pergi, mereka mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan hubungan yang tidak sehat. Suara yang berbisik lembut dari dalam diri. Kamu diciptakan untuk lebih dari ini. Kamu punya misi yang lebih tinggi. Tanpa lagi terikat oleh ekspektasi, tekanan, dan ketergantungan, mereka akhirnya punya ruang untuk melihat diri mereka dengan jernih. Untuk menanyakan pertanyaan yang selama ini mereka hindari. Apa tujuan hidupku yang sejati? Siapa aku tanpa bayang-bayang orang lain? Dan jawaban-jawaban itu mulai bermunculan. Tidak selalu dalam bentuk petir yang menyambar atau suara lantang dari langit, tapi dalam kejernihan yang perlahan muncul dalam doa yang sunyi, dalam kesendirian yang mulai terasa nyaman, dalam keputusan kecil yang dipenuhi keberanian besar. Ternyata selama ini, mereka terlalu lama tinggal dalam ruang yang terlalu sempit. Mereka mencoba menyesuaikan diri, mengecilkan cahaya, demi tidak mengganggumu. Tapi kini, ketika kamu pergi, mereka tahu. Ruang itu bukan untuk mereka. Takdir mereka terlalu luas untuk dibatasi. Misi mereka terlalu besar untuk dikurung dalam hubungan yang mengecilkan. Pengkhianatanmu, seburuk apapun itu, telah membangunkan jiwa mereka yang tertidur. Telah mematahkan rantai yang selama ini menahan langkah mereka. Dan dari puing-puing itu, mereka membangun jalan baru. Jalan yang sejajar dengan misi ilahi mereka. Jalan yang tidak lagi bergantung pada pengakuan siapapun, karena arah mereka kini ditentukan oleh cahaya dari dalam diri sendiri. Mereka tidak membalas keburukanmu dengan dendam. Tidak sibuk mencari keadilan dalam dunia yang seringkali tidak adil. Karena mereka sadar, semesta punya cara sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Dan tugas mereka bukan untuk membalas, melainkan untuk berjalan. Terus melangkah menuju panggilan jiwa yang lebih tinggi. Dan sekarang, saat kamu mungkin masih bertanya-tanya apakah mereka telah melupakanmu, ketahuilah, mereka tidak lupa. Tapi mereka sudah melampaui. Mereka telah memaafkan dan memilih fokus pada hal yang jauh lebih besar. Misi mereka, cahaya mereka, kehidupan mereka yang baru. Jadi contohnya jika kamu pernah merasa bersalah karena menyakiti seseorang yang sebenarnya tulus, berdoalah agar mereka telah menemukan jalannya. Dan jika kamu adalah jiwa yang pernah disakiti, percayalah, tidak ada luka yang sia-sia, tidak ada pengkhianatan yang kosong. Setiap kehilangan adalah undangan untuk kembali pada panggilan jiwamu yang tertinggi. Karena jiwa yang terpilih tidak dibentuk oleh pelukan hangat, melainkan oleh luka yang membangkitkan. Dan dalam luka itulah mereka mengenali siapa diri mereka sebenarnya. Utusan cinta, cahaya, dan kekuatan dari dalam. Yang kini berjalan, bukan lagi untuk menyenangkan siapapun, melainkan untuk menjalankan misi yang ditulis oleh semesta, jauh sebelum mereka disakiti. Bagian 7. Mereka tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Dulu, ketika kamu melemparkan kata-kata tajam yang menusuk, ketika kamu menyematkan label yang menyudutkan, saat kamu memproyeksikan rasa tidak amannya dirimu ke dalam diri mereka, kamu mungkin berpikir bahwa itu akan meruntuhkan mereka. Bahwa mereka akan ragu, guncang, dan perlahan melemah. Kamu berharap mereka mempertanyakan jati dirinya, meragukan nilai dirinya, dan jatuh ke dalam lubang keraguan yang kamu gali. Namun yang tidak kamu tahu adalah, jiwa-jiwa terpilih tidak berperang di luar, mereka berperang di dalam. Dan ketika luka datang, mereka tidak lari-lari. Mereka duduk bersama rasa sakit itu, menatapnya dalam-dalam, dan berkata, "Ayo, kita selesaikan ini sampai tuntas." Pengkhianatanmu bukan kehancuran bagi mereka, tetapi pintu untuk masuk ke dalam ruang terdalam batin mereka. Di sana, mereka menemukan bayangan-bayangan lama. Luka masa kecil, rasa takut ditinggalkan, kebutuhan untuk menyenangkan orang lain yang telah tumbuh diam-diam dalam diri. Dan alih-alih menyembunyikannya, mereka memeluknya satu persatu. Prosesnya tidak mudah. Malam-malam mereka dipenuhi air mata yang tidak dilihat siapapun. Hari-hari mereka diwarnai senyuman palsu yang menutupi perjuangan batin. Tapi di balik itu semua, ada kerja sunyi yang luar biasa. Kerja menyembuhkan, kerja menerima, kerja memaafkan diri sendiri.
Mereka berhenti berusaha menjadi versi yang disukai banyak orang. Mereka berhenti melawan diri sendiri demi diakui. Dan ketika mereka berhenti bertarung dengan bagian terdalam dari dirinya, disitulah kedamaian itu lahir. Bukan kedamaian yang dipaksakan, tetapi kedamaian yang muncul dari penerimaan total atas siapa diri mereka sesungguhnya. Kini, mereka tidak lagi terguncang oleh opini luar, tidak lagi terombang-ambing oleh validasi yang datang dan pergi. Karena mereka telah menemukan satu-satunya tempat yang tidak akan pernah meninggalkan mereka, rumah di dalam diri sendiri. Rumah yang tak dibangun oleh pujian, tapi oleh keberanian untuk menyentuh sisi tergelap hati dan tetap mencintai diri meski telah melihat segalanya. Mereka tak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak kepadamu, tidak kepada dunia. Karena mereka tahu, nilai diri mereka tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, melainkan oleh kedalaman pengenalan mereka pada diri sendiri. Dan kamu tidak lagi punya kuasa atas emosi mereka. Kekacauan yang dulu kamu ciptakan, tak lagi mengguncang dunia batin mereka. Kata-kata tajammu kini hanya angin lalu, karena benteng mereka bukan dibuat dari ego, tapi dari ketenangan yang telah lama mereka tempa sendiri. Jadi jika kamu pernah merasa bahwa seseorang telah berubah setelah kamu menyakitinya, kamu benar. Mereka memang berubah, tapi bukan karena kamu, melainkan karena mereka memilih berdamai dengan dirinya sendiri. Dan di saat mereka tak lagi berperang dengan batinnya, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan mereka dari luar. Mereka telah menjadi damai. Dan damai adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dalam setiap kehilangan, ada pelajaran. Dalam setiap luka, ada kekuatan yang tersembunyi. Dan dalam setiap pengkhianatan, jiwa-jiwa yang terpilih justru menemukan dirinya yang paling murni. Mereka bukan makhluk tanpa rasa sakit. Mereka juga menangis, goyah, dan terjatuh. Namun bedanya, mereka tidak tinggal di dasar luka itu selamanya. Mereka bangkit, bukan untuk membuktikan apapun, melainkan karena jiwa mereka tahu, misi hidup ini belum selesai. Masih ada cahaya yang harus dibawa, masih ada cinta yang harus disebarkan, dan masih ada jiwa-jiwa lain yang menanti inspirasi dari perjalanan mereka. Kini, mereka berjalan bukan dengan kebencian, tetapi dengan kasih yang telah disucikan oleh penderitaan. Bukan dengan dendam, tetapi dengan damai yang diperoleh dari berdamai dengan diri sendiri. Dan bukan dengan kepalsuan, melainkan dengan keberanian untuk tetap menjadi otentik, meski dunia tak selalu siap menerima cahaya mereka. Jadi Bapak-Bayi, jika kamu merasa kisahmu seperti ini, jika kamu pernah ditinggalkan tanpa alasan, dikhianati tanpa peringatan, dan dicintai hanya saat kamu bisa dikendalikan, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Kamu mungkin sedang dipersiapkan, bukan untuk jadi kuat seperti orang lain, tetapi untuk jadi versi dirimu yang paling sejati. Dan sebelum kamu melangkah pergi, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan yang penuh cahaya seperti ini bisa selalu sampai kepadamu. Tinggalkan juga komentar dengan angka 77 untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang ingin tumbuh. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan luar biasa. Perjalanan jiwa yang pernah hancur, namun kini bangkit, lebih utuh, lebih sadar, dan lebih bercahaya dari sebelumnya. Dan ingatlah, dalam sunyi yang terdalam, jiwa-jiwa terpilih tidak pernah sendirian. Mereka hanya sedang dipanggil pulang kepada versi terbaik dari dirinya sendiri.